Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Elisa Bina. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perikatan dan perjanjian. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian. Di sini, sehubungannya dengan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan. Jadi, perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, setiap masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian. Baiklah, di sini memasuki materi tentang perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian itu satu, kesepakatan manusia yang mengikatkan dirinya. Dua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Tiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang diperolehkan. Dan di sini ada perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang suatu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntunan tersebut. Di sini memasuki syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sah pertama dan kedua di atas namakan syarat-syarat subjektif, yang berarti perjanjian dapat dibatalkan. Dan yang ketiga itu syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang berarti perjanjian batal demi hukum. Dan di sini terdapat tabel hubungan perikatan dan perjanjian. Di sini bisa dibaca sendiri, bisa dilihat dari tabel. Berikutnya asas perjanjian. Asas-asasnya meliputi 1. Asas kebebasan berkontrak, 2. Asas konsensualisme, dan ketiga asas paskasan servanda, dan keempat asas itikat baik, dan yang terakhir asas persolitas. Yang pertama kita membahas tentang asas kebebasan berkontrak, yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak. Artinya, dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian. Untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum juga harus memenuhi syarat sah perjanjian. Dan yang kedua yaitu asas konsensualisme, yang berarti perjanjian telah ada dan sah sejak terjadinya kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu asas paskasan servanda, yang berarti para pihak atau hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik, yang berarti para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemampuan baik dari para pihak. Stop. Dan yang terakhir adalah asas personalitas. Di sini menurut pasal 1317 KUH Perdata, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian dibuat untuk dirinya sendiri ataupun suatu pemberian kepada orang lain yang mengandung suatu syarat semacam itu. Dan di sini ada bagian prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Dan di sini ada one prestasi, yaitu tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama, dan mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan pengganti biaya rugi dan bunga. Dan di sini terdapat resiko, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Dan resiko dalam perjanjian sepihak yang diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata, yakni resiko ditanggung oleh kreditur.
Di sini terdapat hapusnya perikatan. Ada 8 contoh. Salah satunya itu percampuran hutang, pembebasan hutang, dan pembaharuan hutang. Dan di sini terdapat wan prestasi, yaitu suatu keadaan menurut hukum perjanjian di mana seorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wan prestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dan yang terakhir adalah force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.